Bluebird merupakan salah satu perusahaan taksi terbesar di Indonesia yang sangat terkenal di masyarakat, identik dengan logo burung biru. Tak langsung sukses menjadi perusahaan taksi terbesar di Indonesia, Bluebird sempat mengalami jatuh bangun hingga ditolak perizinannya. Pada tahun 1965, bisnis Bluebird berawal dari meninggalnya Djoko Sutono, seorang perintis pembangunan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK dan Akademi Hukum Militer atau AHM. Istri Djoko Sutono, bernama Mutiara Fatimah, dihadiahi 2 buah mobil bermerek Opel dan Mercedes-Benz. Ia harus menjadi tulang punggung untuk ketiga anaknya yang saat itu masih pelajar, yaitu Chandra, Mintarsih, dan Purnomo, dan kedua mobil itu ia jadikan taksi. Dengan adanya ide dan visi oleh Mutiara, taksi tersebut diberi nama Taksi Chandra. Usahanya tersebut berjalan laris manis sehingga memutuskan untuk menambah mobil agar meningkatkan armada taksi. Pertama kali usaha ini dijalankan, Taksi Chandra bersifat ilegal, belum terdapat izin resmi. Pada tahun 1970, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, meresmikan izin atas taksi. Mutiara langsung mengurus izin taksi, sempat terjadi penolakan sebab armada terlalu kecil. Akhirnya, Mutiara melakukan pinjaman melalui bank dan resmi menjadi perusahaan taksi nasional. Pada tahun 1972, Bluebird resmi berdiri. Dengan nama Bluebird terinspirasi oleh kisah burung biru pembawa kebahagiaan. Memulai bisnis transportasi dengan 25 armada taksi dan menjadi pelopor dalam perkembangan taksi. Sejumlah inovasi yang Bluebird lakukan yaitu sistem agrometer untuk menentukan tarif. Seluruh taksi tersedia AC dan radio komunikasi dan memiliki moto menjadi perusahaan yang inovatif dan market leader. Dari tahun ke tahun, taksi Bluebird berkembang pesat hingga pada 1985 jumlah armadanya mencapai 2.000 buah. Taksi Bluebird semakin populer sebab seringkali masuk ke film layar lebar yang semakin mengangkat pamornya di tahun 80-an hingga 90-an. Pada tahun 1997 hingga 1998 terjadi krisis moneter, yaitu kondisi keuangan sedang krisis, sulit memperoleh kredit, serta sulit melaksanakan peremajaan armada. Akhirnya, perusahaan memutuskan untuk mengambil langkah dengan memiliki cadangan uang yang cukup tanpa harus meminjam di bank. Saat krisis, tidak ada perusahaan yang dapat melakukan peremajaan, dan akhirnya Bluebird memutuskan untuk membeli mobil Timor yang dimana kualitas dan harganya masuk akal. Dari situ, Bluebird dapat menambah jumlah armadanya dengan memanfaatkan peluang sehingga bisnis usaha semakin berkembang. Pada tahun 2011, Bluebird juga mengembangkan bisnis lain seperti pada bidang logistik, properti, industri, alat-alat berat, dan menyediakan layanan konsultasi IT. Pada tahun 2014, PT Bluebird Tbk, yaitu anak perusahaan Bluebird Group dengan bisnis taksi, rental mobil, dan charter bus, akhirnya resmi go public di Bursa Efek Indonesia. Saat ini taksi Bluebird memiliki armada 23.000 mobil di seluruh Indonesia dan pendapatan Bluebird mencapai triliunan rupiah. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.